Tabe, sini dulu bantu mama. Let it go. Ada apa lagi, Mas? Sini dulu. Bantu mama bongkar ini. Yang barang-barang dari rumahnya Tante Hidung Ning Mbak Viro. Sudah mau seminggu ini tidak dibongkar-bongkar. Kenapa tidak suruh kakak saja, Kak, Mak? Saya masih mau healing, Mak. Masih mau istirahat dari perjalanan dari kampung Tante Hidung Ning Mbak Viro. Itu kakak Yolmi itu lagi kerja kelompok sama temannya di luar. Kamu tidak lihat kah itu temannya di luar? Contohlah itu si Kacipo. Dia meskipun wajahnya tua dan kepalanya gundul, tapi dia pekerja keras. Bahkan kambing-kambing gabut pun dia cebok. Mak, sebenarnya itu memuji Kacipo atau menjatuhkannya, Fitz? Gak ngerti deh. Mama juga heran ini kenapa ini kah berat sekali? Apakah isinya? Mak, tapi ini pertanyaan dalam benakku masih sangat menjanggal dan menyangkut dan tersumbat. Itu Kacipo benar-benar seusia saya? Atau bagaimana? Karena saya tidak begitu yakin, Mak, kalau orang bilang kalau Kacipo itu seusia saya. Saya seperti tidak menerima, batinku menolak untuk menerima fakta itu. Mama tidak yakin berapa usianya itu Kacipo. Karena mukanya memang kayak pemborosan banget gak sih? Tapi saya sempat mengobrol dengan dia, katanya dia memang masih SD, Mak. Oh, baru SD. Tapi sudah berjalan 12 tahun. Mana ada SD 12 tahun, Tabe? SD itu cuma 6 tahun, 6 years. Mungkin sistem SD di kampungnya memang menerapkan sistem prasejarah, Mak. Jadi ketika 12 tahun pun tidak akan dipermasalahkan. Mama bongkar dulu nih. Berat sekali. Emang boleh sekentut itu? Itu adalah kentut yang tak diharapkan kehadirannya. Mama keceplosan. Karena ini juga barang, kenapa berat sekali begini? Coba Mama buka deh. Weh! Kacipo! Tante! Ilah. Kenapa kamu ikut di sini, Nak? Kenapa kamu masuk di sini barang? Kok bisa sih? Awalnya saya cuma jalan, Tante, tapi saya terjungkal. Lalu saya ikut ke barangnya Tante. Tidak masuk akalnya. Jadi dalam waktu hampir seminggu ini kamu di sini terus dalam keadaan gundul. Benar. La ilaha illallah, Kacipo. Ini bukan di luar Nurul lagi nih, tapi Nurulnya yang di luar. Sangat tidak masuk akal. Astagfirullah. Tapi Tante, tadi Tante menggibahi saya nggak sih? Anggap saja kamu tidak mendengar tadi itu ya, Nak. Kacipo, gantengnya Kacipo. Ganteng sekali Kacipo. Kacipo, cipo. Seharusnya Mama tidak mengucapkan fitnah seperti itu, Mak. Cipak. Saya dulu mau hubungin mamamu ini di kampung. Dia mencari-cari nanti itu. Tunggu sebentar. Sudah lama ini tidak ada yang menelpon. Hei, nikmati dulu lagunya, Cai. Nikmati. Mana lagi nih Hidung Ning Mbak Viro? Tidak angkat-angkat teleponnya. Jangan-jangan dia lagi pergi ini kerimbat bulu hidungnya. Hey. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Hidung Ning Mbak Viro. Ada urusan apa ini menelpon? Lah. Kacipo, kenapa dengan Kacipo? Tergundul-gundul ya dengan Kacipo. Ngefans ya? Dia ikut di barang saya. Maksudnya? Bagaimana, Bu? Ikut bagaimana? Kau tidak pernah cari-cari anakmu kah? Jadi selama ini rasa tentram, damai, dan nyaman yang aku rasakan karena ketidakhadiran Kacipo. Saya baru sadar. Ya Allah, anak saya pantasan itu. Saya bilang, kenapa ya belakangan ini saya hemat beras? Ternyata tidak ada Kacipo. Ini harus pulangin anak ini ke kampung situ lagi itu Kacipo. Ya Allah, Kacipo, kasihan Kacipo.
Bagaimana itu ya Bu? Atau kirim saja lewat mobil ekspedisi. Kenapa mobil ekspedisi? Kau kira itu kepalanya yang gundul mutiara alami kah? Bukan. Tidak bisa ini mobil ekspedisi. Harus ini mobil yang manusia umumnya kendarai. Terus bagaimana ya cara mobil mau ke sini? Di sini juga cuma ada kambingnya. Meh. Ya sudah, saya pergi cari dulu itu. Di situ nomornya mobil rental. Saya akan kirim ini ke Cipo ya. Kamu standby di rumahmu di situ. Nanti itu dia sampai lagi di rumahmu. Tidak ada orang-orang. Ya sudah, saya tunggu kalau begitu ya Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kalau begitu saya pergi ambil di situ ya nomornya mobil rental. Kamu harus pulang ini nak. La ilaha illallah, lihatlah wajahku yang menampakkan aura kesusahan. Permakan di situ nak, permakan. Temani adik, temani itu sepupumu, temani sepupumu. Cepat, mama pergi dulu. Beginilah kehidupan. Sini saya antar kamu ke dapur situ. Ayo ikut saya. Saya benar-benar tidak bisa mengucapkannya dengan kata-kata Kak Cipo. Kenapa kamu bisa ikut di barang situ? Tadi saya sudah sebutkan, saya jalan lalu terjungkal. Masuk deh, seperti film-film India. Jadi selama 4 hari itu kamu tidak makan di situ? Tetap makan. Saya kan ada persediaan cadangan makanan. Persediaan makanan? Maksudnya bagaimana? Jadi, seluruh sisa-sisa makanan yang tersangkut-sangkut di gigi saya congkel-congkel dan makan kembali. Ada nasi, ada sisa ikan, ada sisa sayur, lauk pauknya juga masih ada di dalam, dan ada sedikit kuah-kuah di sini di gedangan sini. Nikmat. Bulu kuduku merinding mendengarkan itu, Kak Cipo. Sangat tidak higienis. Halo Tade. Halo kakak-kakak sekalian. Adanya Yon udah besar ya, udah gede. Besti, dulu waktu zaman-zaman kapan itu kita sering kesini masih kecil. Kakak Yon mana? Oh Yon lagi keluar, lagi beli tinta printer. Kenapa namanya? Oh ini saya memperkenalkan sepupu saya ke dia. Tapi kalau kakak-kakak mau juga berkenalan dengan sepupu saya bisa kok. Sepupu kamu? Yang mana? Ini? Jadi namanya adalah Kak Cipo. Kak Cipo. Kak Cipo. Namanya Kak Cipo. Kak Cipo. Kak Cipo. Cipo. Kak Cipo. Wait. Berhenti nggak lo? Berhenti. Halo Kak Cipo. Lucu banget sih namanya. Imut-imut seperti marmut loh. Kamu bicara perkenalkan dirimu sendiri. Dia memang suka malu-malu kadal, Kak. Malu-malu kadal. Dia tahu tidak malu-malu kucing. Gue nggak ngerti. Seru-seru banget sih keluarganya Yoya. Seru banget. Adek, mama, sepupu. Besti. Kayaknya kerjaan gue bengek mulu kalau di keluarga ini deh. Kapan tibanya si Kak Cipo ini? Maksudnya kapan datangnya? Kami nggak pernah lihat masuk. Kali itu mamaku mau bongkar barang dari kampung mamanya ini si Kak Cipo. Dan ternyata pas barangnya dibongkar, Kak Ciponya ada di dalam. Maksudnya si Kak Cipo terbungkus di situ dalam keadaan gundul. Gue gak pernah nemuin kasus seperti ini. Gak paham kan lo? Gak paham kan? Gue juga sangat di luar nalar. Allah, begitu tragis ya kisah hidupmu Kak Cipo. Kok dia gak ngomong-ngomong sih? Ayo dong, ngomong dong. Dia gak berak di celana kan? Cari.
aman. Ternyata tidak ada kehadiranmu, nak. Terus kenapa ini tante mau kasih kamu banyak sekali barang dan oleh-oleh? La ilaha illallah. Sampai 4 kardus. Sudah saya buka, Ma. Coba lihat isinya. Apa isinya, kah? Heh. Kenapa ini semua ikut? Kami juga tidak mengerti.